Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, capek ya? Shalom. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar satu bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Saya akan baca bagi kita semuanya. Daud maju berperang, lalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepelai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinting. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara, saya beri tema jangan iri hati terhadap keberhasilan orang lain, ya. Jangan coba-coba iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Nah, di sini kita akan melihat dua pribadi, dua tokoh yang dikatakan diceritakan di dalam Alkitab, yaitu Daud dan Saul. Daud adalah prajuritnya dari Saul, dan Saul adalah rajanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat karakter dari masing-masing pribadi. Alkitab mengatakan bahwa Daud dalam segala hal ketika berperang selalu berhasil. Ya, karena keberhasilannya itu maka Saul mendengki, Saul membenci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wajar gak sih kalau kita pakai logika? Memang faktanya Daud ini memang selalu berhasil ketika berperang. Tetapi why? Kenapa Raja Saul begitu membenci, begitu dengki, begitu iri hati? Ya, saya memahami ya, seorang raja, ya. Kalau saya pun mungkin, karena seorang raja, tetapi ada apalagi yang dipuji-puji itu prajuritnya, bukan rajanya. Tapi kalau faktanya memang nyata bahwa Daud itu selalu berhasil. Tetapi kenapa Saul harus benci? Kita mau lihat pribadi Saul ternyata. Saya menilai pribadi Saul di sini karena kesombongan. Jadi awal dari kesombongan itulah menyebabkan tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Nah, kita melihat apa yang terjadi, hal-hal yang terjadi ketika Saul mulai menaruh dengki terhadap Daud. Ya, kita lihat dia mulai mendengki, mulai tidak senang. Nah, saudara-saudara, di sekitar kita juga, bahkan kita pribadi, kadang-kala ketika melihat seperti inilah yang baru terjadi ya antara polisi dan polisi, ya Brigjen Krishna, ya kalau tidak salah, dia seniornya Sambo, ya seniornya si Sambo. Tetapi Sambo bisa melewati dia, ya. Dia awalnya bintang 1, Sambo itu kombes, jadi di bawahnya. Tetapi tiba-tiba melejit jadi bintang 2 di atas Krishna, ya. Tentunya ada iri, kok
bisa tiba-tiba dia melewati saya secara manusia seperti itu. Makanya dia posting di pokok media sosialnya, dia mulai memposting perilaku si Sambo. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, sengaja atau tidak sengaja, kadang-kala kita menaruh perasaan iri. Kok bisa ya? Kita harusnya ikut senang, ya, harus ikut senang. Lihat orang berhasil itu berarti ada kemajuan. Tapi susah juga orang tambah miskin. Nah, kita tidak senang. Orang berhasil kita tak senang. Ini namanya orang dengki. Nah, ketika Raja Saul mulai menaruh dengki, hatinya dikuasai oleh roh jahat. Nah, hati-hati saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak memandang anak Tuhan. Kita sudah melihat sendiri kasus polisi itu semuanya anak-anak Tuhan. Artinya orang Kristen. Orang Kristen belum tentu melaksanakan perintah Tuhan. Hati-hati, itu juga bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak menguasai diri kita. Ya, Raja Saul dikuasai oleh roh jahat. Yang pertama, dia mulai timbul niat untuk membunuh Daud. Ya, yang pertama dia punya niat membunuh. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, dia mau menancapkan tombaknya, tetapi Daud mengelak sampai 2 kali. Kemudian Raja Saul semakin takut. Terus dia berusaha untuk membunuhnya lagi. Ya, dia suruh Daud maju paling depan. Tetapi Alkitab berkatakan dia selalu berhasil. Selanjutnya lagi dia memberikan anaknya kepada Daud dengan syarat, kau harus berikan kulit katan orang Filistin 200, baru saya berikan anak saya. Dengan maksud supaya Daud ini dibunuh, tetapi dia selalu berhasil. Nah, saudara-saudara, dalam di ayat 29 perjalanan kisah Saul, di sana dikatakan, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidup. Nah, saya tidak bisa membayangkan saudara-saudara, kalau kita menaruh benci terhadap orang lain seumur hidup sampai mati. Ya, saya pernah mengikuti KKR. Jadi di sana dikatakan bahwa ada seorang ibu yang begitu membenci suaminya, ya, karena suaminya selingkuh. Ada di sini bapak-bapak yang selingkuh? Saya percaya tidak ada, ya. Suaminya selingkuh. Kemudian istrinya sangat sakit hati. Suatu saat suaminya masuk rumah sakit, ya. Suaminya ini sampai masuk ICU, dan suaminya pengen ngomong saja untuk minta maaf pada istrinya, tetapi istrinya ngotot, ya, tidak mau. Sampai akhirnya suaminya menghembuskan nafas, istrinya tetap puji Tuhan. Ini istri yang luar biasa kan ini. Ini bukan lagi kepala batu, kepala tiang listrik, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, suami istri yang sudah menjadi satu, ya. Tapi karena suatu hal begitu bencinya, dia tetap tidak mau mengampuni. Ini bahaya sekali. Dan ini juga terjadi Bapak Ibu Saudara dengan keluarganya dari istri adik saya. Saya menyaksikan sendiri, ya. Dia mengalami masalah, mungkin saya nggak tahu lah. Sampai akhirnya suaminya meninggal pun dia masih menceritakan kejelekan. Dia tidak menyesal sama sekali. Suaminya tertimbun kena dompet, ya. Bayangkan Bapak Ibu, suaminya meninggal, dia tidak mau lihat mukanya. Aduh, saya di dalam hati luar biasa seperti ini. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Boleh nggak sih kita iri, dengki? Alkitab katakan tidak boleh. Karena apa yang akan terjadi ketika kita iri terhadap keberhasilan orang lain, berkat Tuhan tidak akan turun atas kita. Berkat Tuhan tidak akan turun. Saya yakin
yang punya iri hati, yang punya dengki, yang punya tidak suka terhadap. Saya percaya dalam hidupnya tidak akan tenang. Kerja pun akan ingat orang itu. Betul atau tidak? Mau makan ingat dia yang suka maki-maki saya, dia yang suka jelek-jelekin saya. Itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan pada akhirnya Raja Saul mati menggenaskan. Ya, dia yang berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Daud. Pada akhirnya dia sendiri yang terbunuh oleh musuh. Nah, ini bahaya yang luar biasa. Ketika kita menaruh iri hati, tidak suka terhadap keberhasilan orang lain, ingat baik-baik akan terjadi pada diri kita. Pasal firman Tuhan apa yang perlu kita ambil pada malam ini? Jangan iri hati terhadap orang lain. Kalau ada di hati kita menaruh iri, kita buka pengampunan. Kalau tidak, hidup kita akan dikuasai oleh roh jahat. Kalau hidup kita sudah dikuasai oleh roh jahat, roh Tuhan akan mundur. Alkitab katakan roh Tuhan undur daripada Saul. Saudara, kalau roh Tuhan sudah undur dari hidup kita, sesuatu yang baik akan sulit kita lakukan. Saya selalu bergumul, ya. Ketika saya mulai marah, saya tidak mau ngomong, ya. Karena Mazmur katakan, apabila engkau marah, berkata-kata saja di dalam hatimu. Ya, ada satu posting di Facebook, ya. Jangan melakukan apa-apa ketika engkau marah. Karena ketika engkau sudah sadar, baru engkau menyesal. Nah, ya. Ketika engkau sadar, engkau baru menyesal. Jadi hati-hati. Kalau saya pribadi, kalau saya marah, saya diam, ya. Walaupun bergumulnya luar biasa, kita berlawan dengan kedagingan, ya, itu saya rasakan. Jadi misalnya saya kalau ada cekcok sama istri, saya tidak mau marah, saya tidak mau teriak, katakan ini itu, saya diam. Ya, saya coba praktekkan itu di Mazmur. Berkata-kata saja di dalam hatimu, di tempat tidurmu, nyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan percaya saudara-saudara, kalau kita mampu mengendalikannya, semuanya akan baik-baik saja. Dan kita tidak akan menyesal. Itu saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Semoga kita terus menjadi bijaksana seperti Daud, meskipun terus dijahati oleh Raja Saul, dia tetap memberikan pengampunan. Tuhan akan mengampuni kita semuanya juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Firman begitu luar biasa mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Karena kami tahu bahwa setiap orang punya berkat masing-masing. Tuhan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuduskan, ampuni, sucikanlah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Sebab Tuhan tahu kami manusia biasa. Terima kasih Tuhan, firman begitu luar biasa. Firman mengingatkan kami supaya kami tetap menjadi orang yang rendah hati. Meskipun suatu saat ketika kami berada di posisi atas, tetapi kami tetap rendah hati seperti Daud ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah aku sampaikan, tetapi firman tidak akan pernah berhenti. Firman akan bekerja pada kami saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.